Sahabat setia Leslar dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, semoga hari-harimu selalu bersama rahmat dan hidayahnya. Jangan lupa terus ikuti kanal YouTube Rafiq Public Update karena Mimin selalu mengikuti perkembangan Baby L dan Lesti Kejora juga Rizky Bilar. Hari ini ada kabar penting yang perlu kita perhatikan dan membuat kita para fans terharu baper. Kabar pertama, setelah diperiksa polisi, Lesti Kejora butuh healing nih. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan suaminya Rizky Bilar baru-baru ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus penipuan investasi bodong DNA Pro. Setelah diperiksa, dia menyampaikan curahan hati alias curhat tentang kondisinya saat ini. Lesti Kejora mengaku butuh waktu untuk penyembuhan mental alias healing. Butuh healing nih, ungkap Lesti Kejora melalui akun miliknya di Instagram Story Kamis 21 April 2022 malam. Pelantun Bismillah Cinta itu dan Rizky Bilar diperiksa di Bareskrim Polri pada Rabu 20 April 2022 siang. Setelah diperiksa, pasangan suami istri itu mengaku menerima uang 1 koper dari salah satu tersangka kasus DNA Pro. Menurut Rizky Bilar, yang diduga berjumlah 1 miliar rupiah itu diberikan oleh pria bernama Stefanus Richard untuk hadiah kelahiran anaknya. Stefanus Richard ternyata merupakan co-founder DNA Pro yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan DNA Pro. Oleh sebab itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya mengembalikan uang tersebut ke penyidik. Selain itu juga jadi saksi DNA Pro, intip sumber cuan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Publik figur Rizky Bilar bersama sang istri Lesti Kejora telah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Mereka sebagai saksi kasus dugaan penipuan berkedok investasi melalui platform robot trading DNA Pro Academy. Hal tersebut setelah Bilar dan Lesti menerima uang diduga dari hasil pencucian dari salah seorang co-founder atau afiliator trading DNA Pro, Stephen Richard. Diketahui uang tersebut diterima pasangan itu sebagai hadiah setelah Lesti melahirkan putranya. Dari pemanggilan tersebut, Rizky Bilar mengaku telah menyerahkan uang dari DNA Pro Academy kepada penyidik senilai 1 miliar rupiah. Dan menurut pengakuannya, uang yang diterimanya belum digunakan sama sekali. Sementara itu, sebagai public figure tanah air, Lesti dan Bilar memiliki penghasilan dari berbagai sumber. Berdasarkan data yang dihimpun FIFA, berikut sumber kekayaan yang dimiliki oleh kedua pasangan suami istri tersebut. Sumber penghasilan Lesti Kejora. Penyanyi Lesti atau yang kerap disebut Lesti Kejora merupakan artis yang berkecimpung dalam dunia tarik suara musik dangdut, di mana diketahui Lesti merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat musik dangdut yang diadakan oleh stasiun TV swasta tanah air. Melalui ajang pencarian bakat tersebut, Lesti berhasil menjadi juara 1. Mulai dari situlah karir Lesti sebagai penyanyi terus menanjak hingga saat ini. Dari profesinya ini, Lesti kerap tampil di stasiun TV nasional bahkan di acara offline. Dengan itu juga dia mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang menjadi salah satu sumber kekayaannya. Juri ajang pencarian bakat. Selain sebagai penyanyi, Lesti juga kerap muncul di televisi sebagai juri di ajang pencarian bakat musik dangdut. Dengan menjadi juri di televisi tempat awal mula karirnya sebagai artis tanah air. Bisnis. Kemudian Lesti juga ikut berkecimpung dalam dunia bisnis, di mana Lesti telah memiliki berbagai bisnis. Di antaranya Lesti Daily dengan bisnis yang menjual produk wanita seperti hijab, pakaian, tas, hingga celana. Selain itu, Lesti juga menjalankan bisnis di kecantikan wanita yang menjual berbagai produk kosmetik yang bernama Purnama Beauty Official. Selanjutnya, Lesti juga memiliki bisnis di bidang perhiasan bersama sang suami yang diberi nama MRB Jewelry, brand ambassador. Lesti juga dalam meraup penghasilan didapuk oleh brand kecantikan tanah air MS Glow sebagai brand ambassador. Endorse. Selain memiliki bisnis hingga menjadi brand ambassador, Lesti juga menerima tawaran endorse. Hal itu diketahui melalui media sosial Instagram miliknya, yang kerap mengunggah berbagai jenis endorse. Tak kalah dengan sang istri, berikut sumber kekayaan Rizky Bilar. Aktor. Rizky Bilar diketahui sebelum menikah dengan Lesti merupakan seorang aktor yang kerap membintangi sinetron dan FTV di tanah air. Bahkan setelah menikah, Bilar juga masih menjalankan profesinya ini, pembawa acara. Untuk sumber penghasilan lainnya selain menjadi seorang aktor, sejak dekat dengan Lesti, Bilar juga menjadi pembawa acara dalam satu acara yang sama dengan Lesti. Hingga menikah, Bilar juga masih menjadi host Leslar Entertainment. Di tengah banyaknya artis yang berkecimpung dalam dunia digital khususnya YouTube, Rizky Bilar bersama sang istri membuat perusahaan digital yang mengelola YouTube dengan nama Leslar Entertainment dan telah memiliki pengikut sebanyak 1,08 juta.
Leslar Metaverse. Selain itu juga Rizky Bilar ikut terjun ke dalam dunia Metaverse. Bisnis ini diketahui melalui media sosial Instagram miliknya. Brand Ambassador. Setelah Lesti menjadi brand ambassador dari merek yang sama untuk kecantikan dan perawatan wanita, Bilar juga ikut menjadi brand ambassador dari produk MS Glow for Men. Serta Rizky Bilar menjadi brand ambassador obat batuk endorse. Serupa dengan sang istri dan public figure lainnya, Bilar juga menerima jasa endorse melalui Instagramnya. Kabar kedua, kuasa hukum korban DNA Pro minta Lesti Kejora CS dijerat dengan UU ITE dan TPPU. Kuasa hukum korban DNA Pro, Muhammad Zainul Arifin, meminta polisi untuk menjerat para artis yang ikut menikmati uang dari hasil kejahatan penipuan robot trading tersebut. Menurut Zainul, Lesti Kejora CS bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang UU TPPU. Zainul menyatakan bahwa para artis tersebut tak bisa mengajukan alasan bahwa mereka tak tahu dana yang mereka terima merupakan hasil kejahatan. Menurut dia, mereka tetap bisa dijerat hukum karena telah merugikan para korban. Semua orang bisa jadi tidak ada niat jahat, tapi setelah dilakukan baru dia tahu bahwa itu adalah kejahatan. Celakanya dia mendiamkannya, sehingga sudah dapat dipersangkakan bahwa dia ada niat jahat, ujar Zainul melalui pesan WhatsApp, Jumat, 22 April 2022. Menurutnya, para selebritis itu seharusnya diperlakukan sama dengan tersangka DNA Pro yang awalnya mereka tidak ada niat jahat, tapi baru tahu itu adalah kejahatan. Dan mereka diperlakukan seperti orang yang dipersangkakan melakukan kejahatan, diproses hukum, ditahan dan diadilkan di pengadilan. Sehingga para artis itu dapat dikenakan UU ITE dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena menerima hasil dari kejahatan dan merugikan konsumen, dalam hal ini korban DNA Pro, kata dia. Zainul mengatakan kliennya sudah benar-benar dirugikan. Bahkan banyak korban yang harus gali tutup lubang demi memperbaiki kehidupannya, bahkan hingga bercerai dari pasangannya. Ada juga yang bermusuhan dengan keluarga dan bunuh diri karena skandal kejahatan ini, tutur dia. Penyidik dari Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri sebelumnya telah memeriksa beberapa selebritis dalam kasus robot trading DNA Pro. Pekan ini saja, ada pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 20 April 2022, dan penyanyi Rosa pada Kamis, 21 April. Pada pekan lalu polisi juga telah memeriksa desainer Ivan Gunawan. Rizky dan Lesti mendapatkan uang sebesar 1 miliar rupiah dari salah satu tersangka DNA Pro, Stefanus Richard. Uang itu disebut sebagai kado kelahiran buah hati mereka. Sementara Ivan Gunawan mengaku sebagai brand ambassador robot trading tersebut. Ivan menyatakan mendapatkan kontrak senilai 1 miliar rupiah dan telah menerima 921,7 juta rupiah diantaranya. Dia pun mengembalikan seluruh uang itu kepada penyidik. Selain itu, ada juga beberapa nama artis yang disebut terkait dengan DNA Pro. Di antaranya adalah Billy Syahputra, Marcello Tahito atau Elo, Yosi Project Pop, dan penyanyi Virsha. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Replihandoko sebelumnya menyatakan para artis tersebut tidak bisa dijerat TPPU, selain karena tak tahu bahwa robot trading DNA Pro sebagai kejahatan. Mereka juga dinilai telah beritikat baik mengembalikan dana yang telah mereka terima. Berbeda dengan yang sudah tahu bahwa yang dilakukannya melakukan kegiatan tindak pidana. Itu perbedaannya, kata Gatot Selasa lalu, 19 April 2022. Selanjutnya, Ua dari Baby L, Rosa, juga akan serahkan bayaran nyanyi di acara DNA Pro ke polisi. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri memeriksa penyanyi Rosa sebagai saksi dalam kasus DNA Pro pada Kamis, 21 April 2022. Rosa mengaku banyak dicecar pertanyaan oleh penyidik sehingga dia tidak mengingat jumlah pertanyaan yang diajukan. Rosa tiba di Bareskrim pukul 19.17 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 21.28 waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang memang harus, saya juga akan kembalikan sejumlah yang harus dikembalikan, ucap Rosa. Meski mengaku siap mengembalikan uang hasil bayarannya menyanyi di acara DNA Pro pada Desember 2021, Rosa enggan menyebutkan nominal pastinya. Dia hanya menekankan jumlah bayaran sudah ditanyakan penyidik dan akan dijadikan sebagai barang bukti.